Hai, kok hilang sih? Nggak bisa masuk ya? Ya, ini ada terjadi keeroran. Saya nggak ngerti. Bisa masuk. Nggak bisa sih. Maaf ya. Ya, Aku hadir. hai. Kak Riri ini yang menghilang. Iya, maaf ya. Tiba-tiba mati. Mungkin karena terjadwal kali ya, Dok? Kayak dari jam Oh segini iya, mungkin ya. automatically ya. Mm-mm. Padahal seru banget. Ah, itu Soalnya dia. sebelumnya ini. Itu Kak Riri mulai muncul lagi. Mana nih? Oh, nggak bisa accept sih. Karena malam ini tuh lagi banyak live-live gitu sih, Dok. Apa ada pengaruh itu ya? Ini kayak Instagram mulai Dibatasin waktunya. nggak tahu. Kalau mungkin teknologi yang ngeset waktunya sampai jam 8 jadi Oke. Mana nih? Nggak bisa sih. nah, Ya, Ini dia. paksa. Hai, Hai, maafkan. dokter Gangguan. Hana ada. Iya, sedikit. berapa ada Aku nih seks. Oh, kapan vaksin? Hah? Kapan Bentar vaksin? lagi. Udah mau 2 bulan. Iya, Ini kok kupingnya nggak nunggu ya? Jadi pertanyaan. lucu banget sih. kayak nggak hidup dong. Keren. Kayak ekspresinya nggak ada. Ini yang tadi di reels. Ya, ya. Oh, ya, aku lucu banget. Tuh, gak buat. Petologi emang sering live kayak gini ya, Dok? Iya, Kak. Lagi kita mau cukup sering nih. Sebulan 4 kali lah buat Hmm, live edukasi-edukasi gitu. Karena udah jarang sih kayaknya live aku yang nggak pernah update ya. Kayak emang jarang sih, Dok. Live soal lagi butuh deh. Saking udah mager kali ya sekarang. Gara-gara minyak goreng. Igak goreng. Pakai air fryer. Jadi nggak butuh minyak goreng. Ini orang-orang Sandra masih yang nonton masih bisa nanya, Dok ya. Boleh, boleh kalau ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? nanya. Tadi ada yang Mm-mm. nanya deh, lewat pipis atau lewat pup gitu. Ya, Jadi cuman lewat lot pipisnya aja. No lewat, sorry, lewat pupnya aja, nggak lewat pipisnya. pusing ya. Pipisnya nggak. Oh nih, sama sih kalau kayak aku baca kan dari CDC, jadi dia kayak eh dinas buat penyakit-penyakit hewan dan manusia di Amrik. Dia bilang sebetulnya idealnya adalah kalau kita punya ini apa namanya chopping board apa kayak talenan itu dipisahin antara sayur dan buah Karena gitu. Oh, karena aku ada yang makan langsung ya. Apa sih? Betul ya. Jadi kan nanti Ini buah bisa. nggak dimasak nih. Jadi sebetulnya chopping boardnya sarannya dipisahin dan di iniin sih, maksudnya kayak
dicuci bersih gitu, disikatin, apalagi kalau yang dia pakai kita buat ini daging. Segitunya ya, berarti kayak resiko toksonya dari tempat lain ya, malah bukan dari binatang kan itu yang dari situ aja Setuju. rentan gitu. Iya, betul, betul. Gitu. Dan kayak kalau lalu emang bisa dia indoor, ya itu oke banget gitu ya. Tapi kalau lalu kayak dia terpaksa semi outdoor atau dia memang bisa keluar masuk, ya pilihannya adalah pencegahan. Pencegahan adalah caranya kalau lalu takut kucingnya tokso nggak ya dan sebagainya ya dicekin rutin gitu. Periksa terus. Rutin, lebih rutin mungkin ya paling nggak setahun sekali lah harus harus dicekin kayak gitu. Tapi biasanya Aku kalau ada orang-orang di klinik beberapa kan dokter tuh yang ini emang sebelum pindah dia minta diperiksa dulu gitu, walaupun ya aku sih ya udah maksudnya boleh-boleh aja kan kayak buat memastikan, karena kalau kan asumsinya ketika parentnya semua nggak tokso ya anaknya nggak mungkin juga tokso, tapi ada yang lebih mau mastiin gitu ya, kayak mungkin balik lagi ke yang mau promil gitu. Nah aku mau promil nih gitu tapi pengen punya kucing, nah itu tes dulu dong sebelum pindah, itu aku tesin buat tes tokso itu kayak buat mastiin nih itulah ya. Iya, ini ada yang nanya setuju. nih, Maksudnya nggak ada ini salahnya banget gitu buat ngecek tokso. Dan tesnya juga nggak mahal lah ya kalau misalnya buat satu satu kucing doang mah. Setuju. Mm-mm. suaraku masuk gak sih? Ini ada yang tanya dok, yang dicek manusia apa Apa tuh? kucingnya nih dok? Yang di apa? Yang dicek Tes manusia apa manusia. kucingnya? Ya suara saya yang agak ini. Ya, sorry. Yang dites kucingnya, maksudnya kalau kayak lalu kita mau ada kucingnya, karena kucingnya yang lalu keluar masuk gitu. Makanya kalau kalau di orang nggak ada gejalanya sih sebetulnya kan mungkin kita nggak perlu cek kan. Tapi kalau lalu itu ada program hamil mau nikah, ya otomatis harus dicek. Oke. Tapi semua klinik hewan rata-rata ada tes kitnya nggak sih dok kalau untuk ini tokso? Kebanyakan sih sekarang udah ada sih, karena kan orang udah cukup concern kan, maksudnya kayak tokso, kayak orang mungkin belum tahu nih kalau tokso itu bisa dicek gitu, tapi ketika lalu kayak diskusi-diskusi tanya-tanya soal tokso, lalu kita akan saranin, jadi makanya biasanya kita akan standby sih, mungkin hampir sudah banyak yang punya cek tokso gitu. Jadi insya Allah kalau di kota-kota besar udah ada semua lah tersedia fasilitas untuk tes Setuju. tokso ya. Nggak Jadi susah kayaknya gitu apa bisa nyarinya. dibilang Tes bisa tokso. dibilang banyak orang yang baru tahu nggak sih? Kalau nggak ikut ini mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau misalnya oh ternyata tes tokso Karena kucing semudah bisa itu loh nih di tes tokso. klinik-klinik. Betul ya, makanya Semudah kayak memang kan tes tokso mungkin kucing. iya, mungkin pada nggak tahu gitu kalau tokso tuh bisa dicek gitu. Cuman kayak concern gimana ya biar nggak nular gitu ya. Nanti kita arahin cek aja Pak, cek aja Bu gitu. Buat make sure gitu. Jadi kayak no blame the cat-nya. Jadi kalau ada apa-apa soal tiba-tiba ownernya toxic kan kucingnya selama lalu kita meliharanya dengan baik ya. Maksudnya kayak kucingnya nggak makan hewan liar dan sebagainya dia indoor, harusnya bukan dari kucing berarti Bu, dari apa, makan daging, suka makan steak setengah mateng, makan buah nggak dicuci, makan sayur lalapan nggak dicuci bersih ya kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang baru bergabung nih, tadi Dok Hana juga ngejelasin bahwa kalaupun kena tokso bisa disembuhin ya, baik di orangnya maupun di kucingnya. Karena banyak yang baru gabung nih Dok, mungkin baru telat. Ini juga salah satunya baru bergabung ini yang menghalangi saya. Ya. Iya. Nah, bahkan sedikit ya kalau dokter Hana apa selama praktek ya bahkan nggak nemuin yang positif ya. Wah. Iya. Tuh. Kelinci itu bisa tokso juga nggak sih? Apa? Kelinci bisa tokso juga. Bisa jadi pembawa, tapi dia nggak nularin. Maksudnya dia bukan di pupnya nggak nularin, tapi bisa jadi pembawa juga.
bisa ikut juga ya. Ya, jadi pembawa. Anaknya saya dilindungi sama Gitu. anak. Ada yang ikutan Gak Lucu mau, banget sih. gak mau ngikut. anak. Gitu. Kira-kira ada lagi nggak yang mau Ada lagi, ditanyain? terkait toksoplasma. Rugi nih karena sama dokter Hana nih. Di patologi ada dokter test kit nih, tokso ada lah ya. Ada. Ada. Harganya aku lupa. Harganya lupa tapi. Jadi misalnya yang mau periksa nih langsung ke patologi ya. Patologi di Iya. Veteran Bintang. Ah, Veteran depan rumah sakit Suyoto. oh iya, betul betul. Ini ada pertanyaan nih dokter dari Kimo Safitri. Kak, kalau cowok positif, maksudnya positif tokso ya, dan nikah dengan cewek yang negatif, apakah nanti yang cewek bisa jadi positif atau sebaliknya? Maksudnya mungkin dari orang ke orang tuh dia Orang. bisa menular nggak sih? Enggak. Satu-satunya orang ke orang yang bisa nular adalah dari ibu ke bayinya waktu hamil. Jadi kalau kayak eh, Suami orang istri, dewasa ke orang dewasa gitu, suami istri enggak sih. Berita bagusnya enggak. Oke, Mantap. jadi dia nggak ini ya, nggak nular. Betul ya, makanya kalau bisa udah tahu positif, kan ini kayaknya mungkin belum nikah nih. Kalau kalau bisa diberesin dulu sebelum nikah, jadi sama-sama enak. Nggak tuduh-tuduhan. Siapa yang bawa tokso ya? Ya benar. Atau ya, maksudnya ya kalau ceweknya berarti udah negatif, berarti udah pasti ngecek harusnya aman kok. Nah harus dicari tahu nih kira-kira yang cowok suka makan apa ya sampai bawa dia positif ya gitu. Dan dia bisa berulang ya dokter, misalnya nih kena tokso positif, udah nih udah selesai ya, udah berobat dia orangnya. Terus kena lagi gitu bisa ya? Berulang ya, bisa. Jadi dia kayak nggak nyiptain antibody yang bikin, kan ada tuh penyakit-penyakit yang kalau udah kena sekali udah nggak bisa kena lagi gitu. Kalau tokso tuh bisa berulang modelnya. Bisa berulang. Sebetulnya karena mungkin dia terinfeksi ulang gitu. Jadi kalau kayak antibody kan lama-lama habis juga kan. Maksudnya antibody itu bisa turun juga. Suatu ketika tuh jumlah yang tadinya bagus, biasanya kalau habis terinfeksi banget dia bagus, lama-lama dia turun juga. Bisa jadi berulangnya karena dapat lagi, maksudnya dapatan lagi biasanya sih kayak gitu. Atau imunnya tadinya bukan dari luar, tapi imunnya benar-benar kayak turun banget. Bisa jadi lalu gejala klinisnya muncul. Gitu berulang. Bisa. Jadi berarti Yang ya tadinya harus cari tahu juga ya, maksudnya misalnya kena tokso nih, ini datangnya dari mana gitu. Jadi supaya apa ya? Ya itu faktor penyebabnya itu di stop kan, jangan sampai berulang juga. benar. Ntar berobat. Kayaknya sih aku nggak pernah konsultasi soal, maksudnya karena nggak pernah positif sih, tapi kayak harusnya sih pasti dicari tahu hobi, makan dan sebagainya gitu. Jangan sampai berulang lagi kan. Oke. Kayak gitu. Gitu sih. Ada lagi yang mau tanya. Gimana? Hello. Hello dulu. Gak ada nih dok, udah dicek nih, gak ada yang mau lagi nih. Iya nih, yang abis ini. ya. Halo. Ada berapa ekor karir di sana total? Di sini yang besar itu 14. Yang Banyak ya. kecil-kecil ntar lahir kalau udah 3 bulan, biasanya 3-4 bulan diadop. Itu sekarang lagi ada 7 yang kecil-kecil. Main lah 2 klub sepak bola ya. Tinju sebenarnya di sini. Oh tinju ya, cita-citanya pada tinju sih.
bagus sih dia punya prospek cita-cita ke depannya ya. Nggak kayak kucing-kucing di SCD tuh nggak punya cita-cita dan motivasi. Mentang-mentang udah diselamatin ya kan, nggak tahu rasa bersyukur, ya udah pokoknya dia tahu dia dikasih makan di sini mah. Saya tahu hidupnya dulu susah. Hidupnya enak, iya udah enak ya. Iya. Jadi dia nggak mau Gue ganggu enak. motivasi apa-apa deh. Bagus, nggak komplain tapi. Di sini komplain nih. Kalau belum Nah, dikawinin ini komplain. beda-bedanya. Makanya berisik. Cuma kan kayak di jadwal ya, kawinnya biar nggak terlalu banyak juga anaknya, maksudnya sekali banyak kan pusing. Ini aja kemarin lahir dari tiga ibu, pusing juga gitu kan. Dokter Hana lagi digangguin kan, jadinya ini kok nggak lahir-lahir. Pokoknya Iya, aku kan Mbak udah ya pusing. lahiran nih, Dokter Hana aku gangguin terus. Tiap ada perkara, Dokter Hana terus digangguin. Tuh kan, jatuhin barang. Aduh. Ini ada pertanyaan tadi, ini coba. Oh, tadi apa sih kalau manusia ciri-ciri fisik tadi udah dijawab ya. Kalau di manusia sebenarnya nggak ada gejala ini ya. Gejala secara fisik tuh nggak ada gitu sama sekali. Jadi adanya nanti ketika sudah ada misalnya hamil, nah itu gejalanya nanti di janin. Jadi kayak nggak ada gejala fisik ya kalau di manusia ya. Betul. Kalau sehat iya nggak ada. Jadi kalau imun kita bagus dia nggak ada gejala, nggak ada gejala fisik. Tapi kalau kayak imunnya nggak bagus gitu, orang-orang dengan imun rendah dia ada bisa sampai sakit kepala gitu karena masalahnya di selaput otak, jadi kayak sakit kepala. Bahkan bisa ada gejala kejang-kejang juga di orang karena tokso. Jadi nggak cuma di kucing yang bikin gejala kejang-kejang gitu, tapi di orang mungkin juga bisa ada gejala. Karena emang dia nyerangnya Muntah. otak ya, makanya sarafnya Iya, keganggu. betul. Syaraf Tapi itu pusat udah yang parah ya. apa? Yang udah parah sampai kejang-kejang loh. Ini kok kacisinnya hilang sekarang. Aku deh susah deh kalau aku bingung. Udah ada yang pasti pusing gue. Kali ini ya, Dokter Hana ini gantian aku yang mengundang live di Ica Jakarta Official. Ya. Suka boosting loh. Tema ini pediatrik dan maternity. Nah. Mati gue. Ya kapan-kapan boleh. Ntar kita ini relaunch cerita kucing. Ajak-ajak dok. Ajak-ajak tuh asik. Ini benar nih. Makanya kita bisa ini walaupun jauh kan teleportasi kalau via IG. Sih. Siap aja mah kalau dari SCD mah. Selama bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan segala Aku yang dunia nggak siap. Ya udah kayak menyalek nih aku tahun depan. Dokter Ana sih nggak siap nggak siap. Nah, kan setiap hari. Ya malu. Karena aku banyak nih apa sih kasus-kasus kejadian yang kita tuh sama Dokter Hana tuh terselesaikan dengan baik. Mantap deh pokoknya. Kalau kucingnya kecil-kecil ke Dokter Hana aja cari. Terus Dokter Hana yang repot nyedotin air ketuban. Sangar berarti Ya, karena puji Tuhan jam kalau- terbangnya. Kalau terbantu sih aku senang. Gitu. Udah kali ya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan. Yuk, Kalau kasih. dari aku dari SCD sebagai organisasi rescue yang kelelahan sekali setiap hari nolongin yang liar-liar, yang tidak berpemilik, minta tolong nih yang udah berpemilik, yang emang udah pengen, siapa suruh kemarin pengen adopsi kucing, jangan, kan kita nggak ada yang paksa untuk adopsi kucing. Nah, ketika nggak ada paksaan, maka komitmenlah seumur hidup. Ingat kalau kucing itu tidak selamanya kecil, tidak selamanya muda, tidak selamanya sehat, tidak selamanya bersih. Mereka berpotensi sakit, berpotensi tua dan segala macam.
Jadi siap akan semua resiko dan pegang komitmen sepanjang umur hidup mereka. Jangan menjadikan alasan status kehidupan kalian sebagai owner itu kemudian mengubah status kehidupan kucing yang sudah diadopsi menjadi lebih menderita. Gitu. Bijak banget Iya. udah kayak mau nyalek deh, cocok deh sama pondok. Aku lagi cepet-cepet tadi kan banget sih gitu. Dari lubuk hati terdalam ya itu ya. Curhat banget sih itu akibat setiap hari nerima laporan Suara itu. hati banget tadi sih kayaknya. Kalau dari Ayo. Kariri nih, ada nggak pesan-pesannya nih? Selain minyak goreng Pesan. nih Kariri. Udah nggak langka kan? Masih langka ya? Masih mahal-mahal. Masih Gak langka tapi mahal, Bo. Iya, apa namanya ya itu sih sama yang terkait dengan adopsi kucing gitu. Itu kan kita ngadopsi tuh baik mau di yang kucing dari shelter maupun yang dari catering atau yang kita beli gitu ya di pet shop itu semua kan itu kita gitu yang pengen ya. Maksudnya itu jadi ya di apa ya? Jadi jangan apa sih namanya impulsif gitu kalau mau adopsi karena itu nyawa gitu ya. Dan kasihan gitu ketika kucing itu udah kita bawa ke rumah, dia udah dikasih kehidupan yang baik, terus gitu kita berubah pikiran gitu ya. Terus ya pun misalnya harus di rehome ya pokoknya lakukan dengan sebaik mungkin gitu, kita carikan lagi rumah yang baik juga kayak gitu. Itu pertama. Terus yang kedua yaitu sebenarnya kalau kita ngomongin tokso ya ini emang balik lagi sebenarnya ke kebersihan ya gitu. Jadi bukan kucingnya nih yang bawa tokso gitu, pun misalnya kucingnya bawa tokso ya itu masih bisa di treatment. Terus kita juga penanganannya itu pokoknya intinya sih kebersihan ya. Kayak kita selama pandemi 2 tahun ini kan juga kayak bener-bener diajarin kebersihan banget nggak sih, cuci tangan, ganti baju dari mana-mana gitu. Jadi ya memang itu diterapin juga di banget gitu ya di perkucingan gitu ya. Ketika ngurus kucing tuh kalau ada yang sakit tuh cuci tangan gitu. Jadi memang apa ya namanya balik lagi ke kitanya gitu loh, gayanya kita nih nge-treat mereka. Terus juga pasir tadi. Jadi memang menurut saya sih persentase sakit gitu ya, wabah atau sakit yang ada di kucing tuh balik lagi ke treatment dari kitanya, kebersihan dari kitanya, treatmentnya, litter boxnya, makanannya gitu. Jadinya ya itu penting banget gitu, kebersihan tuh dijaga buat para cat owner ya, nggak cuma cat sih, semua pet owner lah semuanya. Setuju. Iya. Valid banget dah. Dan jangan lupa yang di Jakarta dan sekitarnya petologi. Bintaro. Aku aja dari Tangerang, dari Green Lake aja ke petologi. Asik. Teleportasi. Kalau Kak Cici agak susah, jauh soalnya. Konsul lewat chat aja ntar dok ya kapan-kapan. Iya. Siap. Siap, Kak. Ya. Gitu. Kalau dari aku sih sebetulnya udah dirangkum semua gitu, kayak jadi pet owner tuh yang bertanggung jawab gitu. Kalau emang sayang kita bisa kok cari cara apapun gitu. Betul. Kalau ternyata positif kita bisa treatment, kita bisa urusin dengan cara yang berbeda, tapi kita tetap bisa urusin gitu ya. Dan soal tokso ini sih sebetulnya soal higienitas. Jadi kayak ya itu cuci tangan, bersih. Nggak biasain, bahkan nggak harus habis megang pup doang kok gitu. Semuanya harus cuci tangan. Jadi ya dengan itu kita tidak memblame kucing doang kok gitu. Kalau dia sebagai pembawa tokso lalu harus dihindar-hindarin ketika mau nikah, ketika mau hamil, atau bahkan ketika hamil lalu dibuang-buang gitu. Jadi pet owner yang bertanggung jawab sama hewannya gitu. Karena tokso bisa diketahuin, maksudnya bisa kita tahu, kita bisa treatment, dia sehat-sehat lagi, kita sehat-sehat juga, kayak gitu sih. Keren banget tuh. Kita Itu beruntung aja. banget nih bisa diundang sama petologi buat nge-share Yeay. soal materi tokso. Ini ketemu dokter Hana, ketemu Kak Cici. Iya, jadi Ya menambah. kapan-kapan kita bikin diskusi lagi ya. Siap dok. Ya, yes. Jangan kapok diundang. Ya. Gitu Ya. dulu. Gitu dulu live ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita mengedukasi lebih banyak orang soal
salah satu concern kita nih gitu soal buang-buang kucing. Semoga ini membantu semuanya. Catering, bantu shelter gitu. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin, amin. Thank you ya. Kita dan kucingnya. Amin. Oke, dadah. Penting. Dah. Aku end ya. Makasih, Dok. Dadah semua. See you.